Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak mengajak kita untuk berdoa. Semua berdiri, doa yang baik, berdoa bersama. Berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Baik, pada hari ini kami mau belajar lagi bagaimana Engkau mengantarkan bangsa Israel memasuki tanah terjadi. Ternyata Engkau selalu setia pada janji. Ajarilah kami supaya kami selalu percaya kepada kebenaran demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Silakan duduk anak-anak. Sebelumnya itu Pak Guru mengambil tugas kemari dikerjakan di rumah kumpul. Oke, terima kasih semua kerja dengan baik ya. Tugas sudah dikerjakan dengan nanti Bapak Guru periksa tugas ini lalu memberikan nilai ya. Sekarang ini sebelum kita mulai pelajaran, Bapak Guru mulai mengecek absen, siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir hari ini. Anak-anak ya? Markus ada? Sinta? Ada. Yohanes? Ada. Dominika? Ada. Oke, Pak. Terima kasih. Pada hari ini semua hadir. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Saja ya. Apakah sudah siap menerima pelajaran hari ini? Sudah. Sudah. Bapak Guru mau mengingatkan kembali materi kita kemarin. Anak-anak masih ingat? Masih. Kita berbicara tentang apa materi kemarin? Hormat kepada orang tua. Hormat ya, hormat kepada orang tua. Ibu mau bertanya lagi. Pernah melihat batu? Pernah. Pernah melihat seorang raja? Pernah. Seorang raja memimpin suatu negeri ya, suatu kerajaannya. Nah, seorang raja itu biasanya memimpin negeri itu dengan bijaksana, ya, dengan adil. Di sekolah juga kita pasti memiliki seorang pimpinan, yaitu kepala sekolah, memimpin salah satu sekolah, guru-guru dan siswa-siswinya. Dengan pertanyaan tadi, ya, pada hari ini kita akan membahas salah satu materi baru lagi tentang materi pertanyaan tadi berkaitan dengan materi hari ini, yaitu kita berbicara tentang bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Coba saya mau baca. Bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Ya, pasti bangsa memerlukan salah satu pemimpin. Ya. Sekarang ini kita lihat lagi pada kebenaran. Dalam materi ini kita hanya bahas 3 hal saja. Ya, coba lihat tujuan pembelajaran ini ada materi sama, dia punya materinya sama ya, dijabarkan pada materi sama. 1. Menceritakan kembali kisah wafatnya Musa. 2. Menceritakan kembali secara singkat kisah Israel memasuki tanah terjanji. Yang ketiga, menyebutkan peran Allah pada bangsa Israel dalam memasuki tanah terjanji. Kisah wafatnya Musa ya. Bangsa Israel ya dipimpin oleh seorang pemimpin namanya Musa. Mereka keluar dari mana? Mesir. Bangsa Israel dijajah keturunan Abraham, keturunan Ishak dan keturunan Yakub. Mereka berkembang di tanah Mesir sudah banyak. Raja Firaun sudah menganiaya mereka, ya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Musa, angkatkanlah bangsaku menuju tanah terjanji. Ya, yang Tuhan sudah tunjukkan kepada bangsa Israel. Tapi Musa katakan kepada Allah, Tuhan, Allah, kita ini masih muda, kita ini tidak pandai berbicara. Mana mungkin orang tua dan orang lain bisa mendengarkan perkataanku. Tuhan bersabda kepada Musa, jangan takut, hai Musa. Walaupun engkau masih muda, tidak pandai berbicara, tetapi Allah atau Yahweh akan menyertai engkau. Selalu berjalan di depanmu. Ya, dalam keadaan apapun selalu Yahweh atau Allah selalu besertamu, Musa, dengan kuasa Allah itu. Nah, pada waktu itu Musa mau keluar dari tanah Mesir. Pada malam hari itu mereka makan roti tanpa berani.
dan juga mereka makan sayur pagi. Mereka makan cepat-cepat dan mau keluar pada malam itu. Setelah mereka keluar, mereka makan cepat-cepat makan roti tanpa berarti dan sayur pagi. Mereka keluar, habis keluar. Pagi hari Raja Firaun melihat Mesir sudah kosong. Raja dengan pasukan mau mengejar bangsa Israel. Bawa pimpinanmu Musa. Setelah itu mereka kejar mereka. Bangsa Israel sampai ke laut Keberau yang Musa dengan kuasanya berdoa kepada Allah lalu batu tongkat lalu terbelah batu dua. Ya, lalu bangsa Israel mulai menyeberang, lalu pasukan dari belakang Firaun mengejar mereka. Air tertutup kembali. Bangsa Israel berjalan di bawah air. Setelah itu mereka sampai ke daratan. Air sudah tertutup. Bangsa Mesir banyak yang meninggal. Ya. Lalu setelah mereka sampai di Gunung Sinai, di situ 2 bulan, bangsa Israel membuat pertemuan. Ya, pada waktu itu Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 2 lot batu. Ya, 2 lot batu. Dan tertulis 10 perintah dan tertulis nasihat-nasihat ya. Jangan meninggalkan dan sampai seperti. Setelah itu, lalu bangsa Israel mengambil 2 lot batu itu, membuat salah satu peti kecil. Lalu tersimpan 2 lot batu dalam peti itu disebut tabut perjanjian. Setelah itu, Musa sudah menerima 2 lot batu dari Gunung Sinai, lalu turun, lalu mau mengajak bangsa Israel di tanah terjadi. Setelah itu mereka berjalan sampai perbatasan. Sudah mau masuk tanah terjadi itu perbatasan itu adalah negeri Moab. Ya, negeri Moab. Sampai di sana, negeri itu salah satu gunung Nebo di situ. Lalu pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Musa naik di atas gunung Nebo, Moab ya. Naik di atas gunung Nebo, lalu Tuhan memperlihatkan segala kekayaan di tanah terjadi ya. Berlimpah susu, madu, gandum dan lain-lain. Itu berarti Musa dia semua. Luar biasa kaya yang Allah membuka kepada bangsa sangat luas dan subur. Bukan main kebaikan Tuhan ya kepada bangsa Israel. Kepada bangsa Israel, kepada kita yang ada ini juga ya. Setelah itu Musa turun dari gunung Nebo, lalu Musa mulai memanggil salah satu Yosua. Kami dia lalu meletakkan tangan di atas kepala Yosua dan mengatakan bahwa nanti engkau menjalankan Israel. Ini bangsa Israel memasuki tanah terjadi. Lalu bagaimana nanti orang Israel mendengar saya? Sudah, saya mengatakan kepada saya sebelum akan kepada kau, pada Yosua. Ya? Setelah itu sudah menempatkan tangan di atas Yosua, lalu Musa mulai menasehati seluruh bangsa Israel. Seluruh bangsa Israel 400 suku ya. Suku-suku 12 terjadi itu sudah dibagi ya. Sekarang harus berbagi 12 suku ya. Musa menasehati mereka dengan 11 suku. Setelah menasihati mereka berdasarkan 10 perintah jangan menyembah berhala berpakai. Itu yang pertama dan terutama tidak boleh menyelewengkan sana kemari. Selalu kita hidup ini selalu berpatokan pada aturan ya, aturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui 2 khotbah. Setelah itu sudah habis menasihati bangsa Israel, lalu satu hari kemudian Musa meninggal pada umur 120 tahun. 120 tahun. Coba balik. Cerita yang kedua ya, menceritakan sejarah bangsa Israel termasuk di tanah terjadi di bawah pimpinan Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangkitlah, mimpin bangsa Israel ke tanah yang berkumpul. Karena mereka sudah sampai di Sungai Yordan, mulai membuat 12 tubuh di Sungai Yordan sebagai pasukan. Sudah mau masuk ke tanah yang dijadikan kota Yeriko, kota yang pertama direbut oleh bangsa Israel, kota Yeriko. Ya, mereka menyeberang sampai Sungai Yordan. Yosua tunjukkan 2 orang pengintai mata-mata, ya, dan Sungai Yordan. Coba 2 orang laki-laki ke kota Yeriko, lalu mengamati mereka, apakah bangsa itu sangat besar atau tidak, dan perawatan mereka besar atau tidak, mereka kuat atau tidak. Musa mengutus seorang pengintai dari 12 suku, salah satu yang menangkap kota ini. Kan mereka sampai di kota Yeriko itu gerbang tembok raksasa tertutup, hanya satu pintu keluar masuk ya, kita masuk paling susah. Tetapi ada seorang pelacur perempuan yang hidup di tembok itu, ya, tembok Yeriko itu di situ. Lalu 2 orang pengintai ini mata-mata berjalan masuk di seorang perempuan pelacur namanya Rahab. Masuk ke situ, lalu
ada dua orang melihat, ada beberapa orang melihat bahwa bangsa Israel masuk ke dalam kota Yeriko. Lalu melaporkan kepada Raja Yeriko bahwa ada mata-mata dua orang dari Yeriko. Mereka benar mana? Seorang perempuan Sundar. Karena perempuan Sundar itu menyembunyikan mereka di atas pegunungan. Mereka masuk. Baik, kau sembunyikan dua orang, di mana mereka? Betul mereka akan kita punya rumah. Tetapi pada hari ini berlalu terbuka, mereka sudah keluar lagi. Saya tidak tahu mereka kemana. Karena Tuhan menyertai perempuan Sundar itu ya. Tuhan menyertai, maka mereka lalu mulai Raja Yeriko memerintahkan para tentaranya mengejar tening buat kita sampai ke sebagian sana. Tapi mereka masih hidup. Tapi maka diutus oleh kami dan lainnya kalau mereka membutuhkan mereka. Lalu perempuan ini lalu akan kepada orang ini ke kamu semua. Itu menyertai. Saya tahu bahwa kamu akan menang dalam peperangan ini. Dan saya akan melepaskan kamu dari berbagai tembok ini lalu lari ke sendiri ke dan lari ke daratan. Kita tersembunyi selama 3 hari. Supaya pekerjaan itu selesai dulu, baru kami turunkan dulu, lalu pergi ke perkemahan bangsa Israel. Mengerti cerita itu? Mengerti. Kalau mengerti, sekarang ini aku bagi 2 kelompok, ya, 2 kelompok. Kelompok satu, aku bagi 2 hebat sih. Dari sini, kelompok 1 itu Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk kerja. Sudah 5? Tidak. Silakan kerja. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Kalau sudah selesai, Pak Guru mempersilahkan kelompok 1 untuk maju mempresentasikan hasil kerja dan kelompok. Silakan kelompok 1. Silakan baca hasil jawaban. Nomor 1 menentukan hasil kekayaan dari tanah yang dijadikan Tuhan kepada bangsa Israel. Keturunan Abraham bisa dengan Yosua. Nomor 2 merusak pemimpin yang baik dan bijaksana serta menaati seluruh firman dan perintah Allah. Oke, kita tepuk tangan kelompok 1. Kita tanggung jawab teman-teman. Sangat baik. Kelompok 2, silakan maju lagi. Terima kasih. Kita tepuk tangan kelompok 2. Dan anak-anak dengan hasil kerja keras sudah mendapat jawaban, bisa sudah lihat dari buku, internet dan lain-lain, sudah mendapat jawaban yang baik. Sekarang ini perhatikan baik-baik, coba duduk untuk mengarah ke depan pelan. Keseluruhan materi ini Pak Guru akan menguatkan kita. Duduk mengarah ke depan. Pak Guru akan menguatkan kita semua, coba perhatikan baik-baik. Musa telah bekerja keras, taat kepada Allah dan pemimpin bangsanya dengan setia. Ya, Musa telah banyak menderita, tetapi ia tidak diberi kesempatan untuk masuk ke tanah Kanaan, ke tanah terjanji. Yosua adalah pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah terjanji. Mereka tetap percaya kepada Allah, mencintai Allah dan berbakti hanya kepada Allah saja. Perintah utama itu bangsa Israel selalu taati 10 firman Yahweh, ya, dari pertama sampai terakhir. Kesimpulan dari seluruh materi ini, ya, ingat baik-baik. Kesimpulannya, Allah menjanjikan tanah air untuk Abraham dan keturunannya bangsa Israel. Namun, ya, bangsa Israel harus berjuang untuk merebutnya, ya, berjuang bukan hanya senak-senaknya pergi ambil saja. Berjuang dengan bertumpahan darah. Yang kedua, janji Allah tidak seperti hadiah yang datang begitu saja, tetapi perlu usaha dan berdoa. Itu adalah kesimpulan dari materi pada hari kita ada. Kita masuk yang berikut, kerja tugas dulu. Ya, kerja tugas 5 ini. Masing-masing kerja lalu kumpul. Saat ini juga Pak Guru memberi waktu 5 menit lagi. Kerja lalu kumpul. Tugas sudah selesai. Lalu begitu kumpul.
Lihat. Dari 5 soal tadi ya, anak-anak pasti sudah menjawab dengan baik ya. Sudah selesai untuk mengumpulkan tugas. Sebelum kita pulang ya, Pak Guru mau tanya kembali, apakah materi hari ini dapat dimengerti dengan baik? Betul? Dipahami? Tidak ada yang salah? Tapi sebelum kita pulang, ada tugas rumah ya. Tugas rumah, tugas ini Pak Guru bagi lalu kerja di rumah ya. Nah, Pak Guru bagi lalu kerja di rumah. Nanti pertemuan berikut tunggu. Sudah paham? Ya. Kalau begitu, materi hari kita ini pada hari ini sudah selesai. Anak-anak silakan berdiri. Lalu kita berdoa. Sikap doa yang baik. Ayo cepat. Sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kepadamu karena Engkau sudah menyertai kami selama pelajaran ini berlangsung. Semoga apa yang kami terapkan, apa yang kami hadapi dapat dimengerti oleh siswa-siswa dan dapat berguna bagi kehidupan mereka sehari-hari. Ya Bapa, inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang anak-anak. Selamat siang.